Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin was saimat. Tidak terasa pada hari ini kita sudah mau mengakhiri hari yang ke-24 Ramadan. Dan tidak terasa pula sudah melewati Ramadan 24 hari dan Ramadan tidak akan lama lagi meninggalkan kita. Semoga di hari-hari terakhir Ramadan ini Allah berikan kepada kita kesempatan dan kemudahan dan semangat untuk meraih kebaikan yang luar biasa yang Allah janjikan dan Rasulullah sampaikan kepada kita, yaitu Lailatul Qadar. Karena pasti Allah turunkan di malam salah satu dari 10 hari terakhir ini. Kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah terima semua amal ibadah yang sudah kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa, berjumpa kembali dalam program spesial menjelang berbuka bersama kita dalami, kita selami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak terasa pula, hari ini kita akan masuki salah satu nama, yaitu Basair. Basair adalah jamak dari kata basirah. Dia bentuknya isim. Jamaknya basirah. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, arti basirah adalah quwwatul idraki wal fatanah. Kekuatan pengetahuan dan kecerdasan. Makanya disebut juga al-basirah, al-ilmu wal khibrah. Ilmu dan pengalaman. Atau disebut juga basirah sebagai sebuah firasat. Firasat zatu basirah ay sadiqah. Jadi kalau ada firasat zat basirah, arti firasat dia benar. Kemudian juga disebut juga basirah ini hujjah wa bayyinah, argumentasi dan fakta-fakta yang jelas. Bahkan disebut juga dengan ar-raqib, yaitu mengontrol, dan al-ibrah, pelajaran. Bahkan terkadang juga bisa dipakai al-basirah sitarah. Tughatil bab, yaitu sitar, gorden yang menutup pintu. Oleh karena itu dikatakan juga dalam bahasa Arab, basirah ini kullu ma tukhidat, disebut juga dengan junnah atau perisai, seperti ad-dara', perisai yang digunakan untuk berperang. Oleh karena itu dapat disimpulkan basirah adalah aqlun wa idrak wa fitnatun wa fitnatun, bukan fitnah ya, pakai ta, wa nazrun nafidh, akal ya, perasaan atau pengetahuan dan kecerdasan dan pandangan yang menembus rahasia-rahasia. Subhanallah ya. Maka disebutlah orang yang punya pandangan jauh ke depan, visioner, itu disebut dengan zu basirah, memiliki pandangan jauh ke depan. Nah inilah kira-kira ya, kesimpulan atau summary dari kalimat basirah di dalam bahasa Arab. Bagaimana pula kata basirah di dalam Al-Quranul Karim, atau disebut dengan jamaknya basair. Kalau kita
buka Al-Quranul Karim, kita teliti satu-satu ayatnya, kita akan menemukan ternyata Allah menggunakan di beberapa tempat, di beberapa ayat, di beberapa surat Al-Quran terkait dengan kata basair ini. Di antaranya bermakna Al-Quranul Karim. Yang dimaksud al-basair, yang dimaksud dengan basair adalah Al-Quranul Karim. Seperti Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 104 sampai 106, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara falinafsihi, wa man 'amiya fa'alayha, wa ma ana 'alaykum bihafidh. Wa kadzalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darast wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Berarti ayat ini diturunkan di Makkah karena ada perintah untuk menghindar dari perdebatan kusir yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrik. Allah menjelaskan, sungguh telah datang kepada kalian, wahai manusia, wahai masyarakat kafir Quraisy. Apa yang datang kepada kalian adalah basair, yaitu Al-Quran. Min Rabbikum, dia datang bukan dari Muhammad sendiri, bukan dikarang oleh Muhammad seperti yang kalian tuduhkan, tapi min Rabbikum, dari Tuhan pencipta kalian sendiri. Faman absara fi nafsi, siapa yang bisa mendapatkan basirah Al-Quran ini, maka keuntungannya, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, waman amiya fa'alaiha, siapa yang buta mata basirahnya atau buta basirahnya dari Al-Quran ini, maka dia akan menanggung resiko. Lihat, fa'alaiha, maka dia akan menanggung resiko. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan saya, kata Nabi Muhammad SAW, tidak bertanggung jawab untuk menjaga kalian, memelihara kalian. Karena kalian sendiri yang tidak mau mengambil basirah Al-Quran, lebih memilih kebutaan terhadap Al-Quran, terhadap basirah Al-Quran, sehingga tanggung sendiri resikonya, dan itu sudah menjadi sebuah peraturan dan sistem Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kata Allah, demikianlah kami berulang-ulang membacakan ayat Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW membacanya berulang-ulang, berkali-kali kepada mereka. Waliyaqulu daras, dan namun mereka tetap mengatakan Nabi Muhammad SAW mempelajari dari kitab-kitab terdahulu. Padahal tidak. Itu cara Allah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran bagi kaum yang mau belajar, bagi kaum yang berilmu. Nah, kembali lagi, ternyata memang pokok inti perkara manusia itu yang resistensi pada Al-Quran, yang kafir pada Al-Quran, yang tidak percaya pada Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu orang-orang orientalis barat yang tadinya niatnya mencari-cari kelemahan Al-Quran, mencari kelemahan-kelemahan ajaran Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, betapa banyak mereka masuk Islam. Karena berbeda dari informasi semula yang mereka terima secara turun-temurun dari tokoh-tokoh mereka, dari ulama-ulama mereka, tentang Al-Quran, tentang Islam. Begitu juga hari ini kita lihat. Setiap tokoh-tokoh agama lain, atau siapapun yang menganut agama lain, yang mau membuka pintu pemikiran dan pintu hatinya untuk menerima basirah Al-Quran, dan artinya mau mempelajarinya, dan insya Allah mereka dapat hidayah, dan bisa menerima kebenaran Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena basair ini baru dia berfungsi dalam kehidupan kalau dia diikuti. Sebagaimana firman Allah berikutnya, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Wahai Muhammad, ikuti saja apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Apa inti dakwah Rasulullah? Inti dakwah Al-Quran, la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Tidak ada ilah yang berhak disembah, walaupun orang-orang musyrik tidak percaya dan tidak mau mengembalikan ketuhanan itu hanya kepada Allah, sudah terjangkit kecanduan hanya menyembah kepada Tuhan-Tuhan 300-an yang diciptakan sendiri di sekitar Ka'bah itu. Lalu Allah ajarkan kepada Nabi SAW untuk bersikap yang fair. Wa a'rid 'anil musyrikin, menghindarlah kamu dari orang-orang musyrik itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita juga temukan basair bermakna Al-Quran. Seperti Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 104. Allah berfirman, Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara falinafsih, wa man amiya fa'alaiha,
wa ma ana 'alaikum bihafidh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ini menekankan bahwa basair Al-Quran itu sangat luar biasa. Jadi kalaulah seseorang itu menggunakan cara fikirnya, cara pandangnya, persepsi yang dibangun, keilmuan yang dibangun melalui Al-Quran, maka ketahuilah dia akan mempunyai basirah. Basirah ini disebut juga oleh sebagian ahli bahasa kemampuan penglihatan mata hati. Karena kita ini punya dua mata. Mata di kepala yang hanya bisa melihat hal-hal yang lahiriah saja. Tetapi yang tembus pandang kepada rahasia-rahasia itu tadi sudah dijelaskan adalah kata basirah. Itu disebut juga dengan mata hati. Nah, kemudian juga kita temukan dalam surat Al-A'raf ayat 203 sampai 204. Allah menjelaskan, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila tidak datang kepada engkau satu ayat, ya, apabila ayat, jadi ini kena ayat ini, Quran ini Allah turunkan kadang-kadang tidak rutin tiap hari. Nah, ini orang kafir Quraisy mendapat kesempatan. Seperti antara ayat pertama dengan ayat berikutnya, ayat surah Al-Alaq itu diturunkan setelah beberapa waktu. Nah, ketika itu mereka tahu bahwa tidak datang kepada Rasulullah SAW satu ayat, atau bisa juga dipahami ketika Rasulullah SAW tidak bisa meminta permintaan mereka, meminta permintaan mereka seperti tantangan yang mereka minta, lalu mereka menawarkan. Nah, biasanya Rasulullah SAW menjawab itu urusan Allah Ta'ala. Seperti nantang, kapan sebenarnya hari kiamat itu kalau benar terjadi. Nah, Rasulullah kan nggak bisa jawab. Dan Rasul tidak tahu. Maka Rasul katakan, itu urusan Allah Ta'ala. Ya, yang jelas kiamat akan terjadi. Kapan persisnya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nah, biasanya mereka menantang. Nah, kali ini mereka, karena mungkin ada satu pertanyaan yang tantangan mereka Rasul tidak jawab, mereka katakan, qalu laula ijtabaita. Kenapa enggak kamu buat sendiri, pilih-pilih sendiri saja? Ya, kenapa kamu menunggu patokan yang diturunkan oleh Jibril, oleh malaikat? Nah, lalu Allah katakan pada Muhammad, qul, katakan, innama attabi'u ma yuha ilaihi. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada saya. Dan sama sekali saya tidak akan mengada-ada demi kalian bisa mendekat kepada saya. Demi kalian bisa bersahabat dengan saya. Demi kalian bisa mendukung saya, dakwah saya, lalu sengarang-ngarang. Kata Allah, jangan Muhammad. Katakan pada mereka, saya hanya mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada saya, yang diturunkan oleh Rabb saya kepada saya. Hadza basairu min rabbikum. Dan ini Quran yang akan saya ikuti, ya, dalam segala tidak tanduk kehidupan, itu juga diturunkan dari Rabb kamu juga, bukan Rabb saya aja. Dia sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mukmin. Nah, kalau tadi kunci basirah Al-Quran, kunci untuk mendapatkan basair Al-Quran, daya pandang, daya fikir, daya imajinasi, daya-daya lainnya, ya, itu harus dengan berilmu, belajar. Sekarang harus dengan iman. Ya, jadi harus ada kombinasi iman dan ilmu, atau ilmu dengan iman. Iman saja nggak mau belajar, nggak cukup. Nggak akan mendapatkan basirah Al-Quran. Atau ilmu saja tanpa iman juga tidak akan bisa mendalami. Karena bagaimana mungkin? Karena dianggap masih orang luar, dari luar. Melihatnya kan pasti dari cara pandang luar. Walaupun dia mengagumi, umpamanya banyak juga ilmuwan yang mengagumi sebahagian kehebatan Al-Quran terkait dengan teori ekonomi Al-Quran, terkait dengan teori sejarah Al-Quran, terkait dengan teori saintifik Al-Quran, tapi dia tidak bisa masuk kepada kedalaman basair dalam bentuk jamak itu dari sisi-sisi yang lain. Tapi dia hanya bisa memandang dari sisi keilmuan dia saja. Tapi kalau sudah dia beriman, kemudian dia belajar dan berilmu, maka Allah akan memberikan semua sisi basirah atau basair yang ada di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu, salah satu media belajar dalam Al-Quran,
Kalau tadi adalah belajar dengan membaca, sekarang dengan mendengar. Bisa juga. Kalau kita belajar Al-Quran dengan cara mendengar. Maka Allah katakan, wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Dengarkan. Kamu perhatikan. Ya. Wa ansitu, diam. Fokus, dengarkan. La'alakum turhamun. Pasti kamu dapat rahmat. Artinya mendapatkan rahmat Al-Quran, di antaranya berupa basair, hudan, dan sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga kita akan temukan basair dalam pengertian ini adalah Al-Quran yang punya daya jangkau yang luar biasa. Kalau orang bicara soal futuristik, orang bicara soal visi, tidak akan bisa mengalahkan visi Al-Quran. Visi orang, sekarang coba kita lihat visi. Dunia lagi kacau sekarang nih. Semua udah mengatakan visinya. Tentang masalah virus akan terus menerus, tentang vaksin kita harus butuh ini. Nah ini kan bicara visi. Ini ada yang mengatakan, ini kong-kalingkong akal-akal pengusaha-pengusaha besar dunia, seperti Bill Gates, agar bisnisnya bisa jalan terus, diciptakanlah penyakit-penyakit. Terserahlah, terlepas itu atau tidak. Visinya berapa sih Bill Gates visinya? 100 tahun. Paling seumur dia atau seumur satu generasi dia. Tapi Al-Quran visinya sampai ke akhirat. Kapanpun kita hidup. Sejak zaman Nabi SAW diturunkan Al-Quran, sampai sekarang sudah 14 abad. Terus tidak tahu kita kapan kiamat ini. Walaupun sudah dekat, dekatnya juga sudah berapa. Ketika kiamat Rasulullah katakan, ana wasa'atu kahatain. Saya dengan kiamat itu seperti jari telunjuk, jari tengah saya. Buktinya udah 14.000 tahun. Belum jadi juga. Bahkan ciri-ciri kiamat besar itu belum kita lihat. Dajjal belum turun, Isa belum turun, matahari belum terbit dari barat. Binatang belum muncul dari bumi yang bisa bicara, dan seterusnya. Nah, makanya jangan percaya ya pada hayalan-hayalan orang. Orang yang tidak punya basirah Quran mengatakan Jumat kemarin seharusnya kiamat. Kenapa bila hari Jumat tanggal 15 Ramadan kiamat? Itu dari mana teori dan dalilnya? Ini terlepas dari basirah Al-Quran nih. Orang-orang berpendapat seperti itu. Kendati pun maaf ya, mereka juga para asatis yang kita hormati ilmunya. Tapi terkait masalah ini, mereka terlepas dari basirah Al-Quran. Tidak begitu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Tidak begitu basirah Quran untuk memandang masalah kiamat ini. Tetap berpatokan kepada apa? Ada isyarat-isyarat tanda-tanda besar. Keluar dulu tuh tanda-tanda kiamat kubra, alamat al-qiyamah al-kubra yang dijelaskan Rasulullah ada sekitar 10 itu. Kemudian juga kita tidak tahu persisnya. Dan Rasulullah sendiri tidak tahu. Dan yang tahu itu kata Rasulullah hanya Allah Ta'ala. Kapan persisnya? Rasulullah hanya menjelaskan pengetahuan melalui Allah Ta'ala. Basirah Rasulullah SAW hanya menjelaskan kiamat itu pada hari Jumat. Hari Jumat kapan? Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah menjelaskan, "Tsumma ja'alnaka 'ala khalifat 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha." Kemudian kami jadikan ya kamu berdiri di atas syariat dari urusan agama Allah ini. Artinya apa? Syariatmu berbeda dengan syariat-syariat agama sebelumnya. Oleh karena itu apa? Fattabi'ha, ikuti syariatmu saja. Karena ada negosiasi dari orang kafir Quraisy agar Nabi menyembah Tuhan mereka sebulan, Rasulullah menyembah Tuhan mereka sebulan, lalu mereka menyembah Tuhan Rasulullah sebulan. Jadi ada versi syariat yang mereka tawarkan, negosiasi syariat. Kemudian juga orang-orang Yahudi di Madinah juga menawarkan, sehingga sering ngetes Rasulullah SAW tentang hukum Taurat seperti apa. Nanti ditanya Muhammad gimana ceritanya, sama nggak kira-kira. Cuman ketika jawabannya sama, mereka ngeles dan ngacir. Dan itu biasa orang-orang Yahudi. Kalau ternyata tidak sama, mereka ngeledek. Oh, tidak bagus syariat kamu itu, yang bagus syariat kami. Nah begitulah cara mereka. Maka Allah tegaskan, kamu berdiri atas syariatmu sendiri. Fattabi'ha, ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Artinya apa? Setiap syariat selain dari syariat Islam ini dianggap Allah hawa nafsu yang dibangun bukan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini faktanya. Ya, faktanya penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kitab-kitab Taurat dan Injil yang mereka bangga-banggakan. Ya, walaupun kata Taurat dan Injil yang sebenarnya diturunkan Allah, tapi yang ada sekarang sudah 85% mereka rubah-rubah. Dan juga hukumnya, sebagaimana sudah dijelaskan pada episode sebelumnya, ya, episode sebelumnya, hukumnya juga sudah dianulir oleh Allah melalui Al-Quran ini. Maka Allah katakan apa? Setiap syariat, sistem hidup. Ingat nih, kita Indonesia ini orang Islam, takut banget pada syariat Islam. Padahal Allah katakan setiap syariat, aturan, sistem yang bukan dari Islam, itu hanya mengikuti hawa nafsu dan tidak ada dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kata Allah, innahum lan yunu anka minallahi syai'an. Mereka tidak akan bisa menolong engkau sedikit pun dari Allah. Syariat mereka, aturan-aturan mereka yang mereka buat, yang mereka ciptakan, tidak akan bisa menolong engkau dari ketentuan dan hukum Allah Ta'ala. Wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Ketahuilah, mereka orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang fasik, itu saling tolong-menolong, saling memberikan loyalitas di antara mereka. Dan jangan kamu takut, hai Muhammad, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi penolong orang-orang yang bertakwa dari umatmu. Nah, lalu Allah katakan bagaimana cara mendapat pertolongan Allah? Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah? Hada basairul linnas. Melalui basair ini, Quran ini. Quran yang punya basair, punya banyak sekali dimensi basirah. Dimensi basirah Al-Quran yang tak terhingga. Baik dari sisi akurasinya, dari sisi kebenarannya, dari sisi efektivitasnya, dari sisi impact kejiwaannya, impact ekonominya, impact masyarakatnya, impact sosialnya, dan bahkan yang lebih penting lagi, impact akhiratnya. Hanya Quran yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah, dari neraka Allah. Hanya Quran yang bisa masukkan kita ke dalam surga Allah, ke dalam bahagian kekal abadi, surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai sebagaimana yang Allah jelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran. Hada basairul linnas. Allah katakan dengan tegas, silakan mereka kalau mereka tidak mau dengan Al-Quran, dengan Islam, silakan mereka dengan syariat mereka, dengan sistem hidup mereka. Kamu harus komitmen dan konsisten dengan syariatmu yang Allah turunkan melalui basair Al-Quran, dengan segala macam dimensi basirahnya. Dan ini sebenarnya diturunkan untuk manusia juga, sebagaimana juga Quran hudan untuk seluruh manusia, syifa juga untuk manusia. Tapi siapa manusia mana yang bisa memanfaat itu? Manusia yang muslim, manusia yang mukmin, dan manusia muttaqin, dan manusia yang muhsinin, sebagaimana sudah dijelaskan dalam beberapa episode sebelumnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian makna basair itu juga ada yang berarti al-hujaj wal bayinat al-mu'jizat. Ini terjadi zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah katakan juga, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayinat. Dan kami telah berikan kepada Musa 7 ayat, 7 penjelasan, 7 mukjizat yang nyata. Di antaranya tangannya bisa mengeluarkan cahaya, tongkat bisa menjadi ular dan sebagainya. Fas'al Bani Israel. Tanyalah Bani Israel, keturunan mereka. Izja'ahum. Faqala lahu. Ketika datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aun. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, kepada Nabi Musa, inni la'adhunuka ya Musa mashura. Jadi orang Bani Israel tahu betul bagaimana permusuhan Fir'aun kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Bani Israel. Nah, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati. Kamu kan tahu, hai Muhammad, bahwa ayat-ayat tadi itu bukti-bukti, fakta-fakta, hujah-hujah yang Allah yang diberikan kepada Nabi Musa itu untuk menyelamatkan Bani Israel dan menundukkan Fir'aun itu tidaklah diturunkan kecuali adalah Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan pencipta langit, pemilik langit dan bumi. Tuhan yang menurunkan basaira Al-Quran juga. Tapi yang tadi 9 ayat tadi fungsinya apa? Basair. Sebagai dimensi basair. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang Al-Quran sama Taurat Allah katakan sama-sama makna furqan juga, hudan juga, rahmat juga. Ternyata memang ada juga kesamaan basair, tapi lebih kepada hujjah dan mu'jizat. Kemudian kaum muslimin rahmatullah, ada juga secara langsung makna basair berarti Taurat. Seperti Allah firmankan, walaqad ataina Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Dan kami berikan kepada Musa Alkitab setelah kami hancurkan beberapa umat sebelum Nabi Musa. Ya kan? Kemudian apa? Itu juga basair linnas. Basair kitab Taurat untuk manusia untuk zaman itu, hudan, petunjuk dan rahmat agar mereka dapat peringatan. Kesimpulannya kaum muslimin rahimakumullah, dari kata basair yang kita teliti melalui kata asli bahasa Arab dan beberapa penggunaannya dalam Al-Quran yang Allah pilih dalam ayat-ayat yang luar biasa, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai basair. Tadi sudah jelaskan, basairin nas, hujjah, bayinat, fakta-fakta ilmiah, fakta sejarah, hujah-hujah yang tidak terbantahkan.
cara pandang yang jauh ke depan sampai ke akhirat. Cara pandang yang teliti dan dalam memahami perkara-perkara kehidupan. Perkara-perkara percaturan dalam kehidupan. Perkara-perkara menata kehidupan. Jadi jangan dikira Quran itu tidak mengatur masalah kehidupan. Fokus Quran itu mengatur kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Fokus Quran itu mengatur negara ini, mengatur masyarakat ini dalam bernegara dan bermasyarakat, dan bahkan mengatur individu-individu dalam berumah tangga, mengatur anggota keluarga bagaimana mereka bisa hidup di berumah tangga, mengatur bagaimana bertetangga, mengatur bagaimana bermasyarakat, mengatur bagaimana membangun atau memanage sebuah negara. Makanya kita bisa simpulkan karena luasnya dimensi basair yang Allah jelaskan Al-Quran ini, sebagaimana dimensi-dimensi lain juga, nama-nama lain juga, kita bisa ketahui bahwa Al-Quran yang Allah turunkan agar manusia punya basair. Artinya punya hujjah-hujjah. Punya kenyataan, punya fakta-fakta ilmiah. Agar apa? Agar mereka punya akal, punya ilmu, punya kedalaman pandangan. Memahami rahasia sesuatu. Sehingga mereka tidak terjebak kepada langkah-langkah setan yang menipu. Sehingga mereka berada dalam sebuah kebenaran, sebuah konsep keadilan. Dalam apa? Dalam 3 hal. Pertama, persoalan-persoalan dunia dan politik, dan mengatur dan memanage dunia ini dengan adil dan ihsan dan amanah. Ini yang ada hanya dalam Al-Quran. Adil, ihsan, dan amanah. Orang boleh berbusa-busa ngomong dengan konsep-konsep di luar Al-Quran, luar Islam. Kita adalah abdi masyarakat, macam-macam. Tapi tidak akan ketemu faktanya. Yang ada mereka pecundang masyarakat. Mereka adalah lintah darat, pemeras masyarakat. Itu yang kita lihat. Amanah apalagi. Ini terkait dengan urusan dunia. Siasat dunia, bagaimana mengatur memanage dunia ini kan penuh keadilan dan ihsan, profesional dan amanah, dipercaya dan tidak khianat terhadap semua anggota masyarakat, siapapun dia, apapun agamanya. Karena ajaran Islam itu rahmatil alamin, bukan hanya eksklusif manfaatnya untuk umat Islam saja, tetapi juga alam semesta ini, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan mendapatkan rahmatnya, apalagi manusia. Kendati pun berbeda agama dengan kaum muslimin. Yang kedua, persoalan din. Persoalan agama ini penting. Bagaimana agama ini yang bisa disebut Rasulullah SAW sebagai ismatu amrina. Yang bisa menjadi tameng kehidupan dunia saya. Yang mengatur sistem kehidupan saya yang mulia. Yang bisa menjaga kepentingan-kepentingan saya. Kalau ulama menjelaskan ada 5 kepentingan yang dijaga oleh agama itu. Kepentingan mereka beragama, kepentingan diri mereka, kepentingan akal mereka, kepentingan harta mereka, dan kepentingan harga diri mereka. Ini semua akan terpelihara oleh Al-Quranul Karim. Dan sini semua dijelaskan melalui basair Al-Quran, melalui dimensi-dimensinya yang sangat luar biasa, secara detail dan sudah diterapkan oleh umat ini berabad-abad dahulu kala. Sejak zaman Rasul sampai tabi'in, bahkan sampai 2 abad sebelum, atau 1 abad sebelum hari ini. Kemudian dimensi yang ketiga adalah al-umurul akhrawiyah. Basair Quran, Al-Quran itu juga mengatur persoalan-persoalan bagaimana nanti menyiapkan bekal ke akhirat. Untuk kembali kepada kampung akhirat. Disebut dengan Darul Qarar. Kampung yang selama-lamanya di sana. Nggak akan balik lagi ke dunia. Kampung yang aman. Kampung yang Darus Salam, Darul Aman. Dengan apa bekalnya? Dengan iman dan amal soleh. Dan ini hanya ada dijelaskan oleh Al-Quran. Dan ini hanya bisa kita ketahui melalui ajaran-ajaran Al-Quran, basair Al-Quran, hudan Al-Quran, rahmat Al-Quran, syifa Al-Quran, furqan Al-Quran, dan seterusnya. Di luar itu tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan dari 3 dimensi tadi, 3 dimensi manajemen dunia, dimensi manajemen agama, kemudian dimensi manajemen akhirat kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, sebagaimana biasa, kita akan kutip ungkapan dari salah seorang ilmuwan terkemuka abad ini, yaitu Profesor E. Marshall Johnson. Beliau adalah profesor dan ketua Departemen Anatomi dan Perkembangan Biologi. Johnson juga merupakan Direktur Institut Daniel Bohr, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania,
USA. Johnson pun telah menulis lebih dari 200 karya yang telah dipublikasikan. Subhanallah. Profesor Johnson mulai tertarik pada tanda-tanda ilmiah dalam Al-Quran. Coba lihat, ini dimensi ilmiah dalam Al-Quran. Jadi basirah Al-Quran dari sisi ilmiah. Saat menghadiri Saudi Medical Conference ke-7 tahun 1982, ketika sebuah komite khusus dibentuk untuk menyelidiki tanda-tanda ilmiah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pada awalnya, Profesor Johnson tidak menerima bahwa ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkembangan biologi dalam Al-Quran dan hadis. Tapi setelah diskusi dengan Syekh Abdul Majid Zindani, ia mulai berminat dan berkonsentrasi meneliti terkait tahap internal serta pengembangan eksternal janin dalam tubuh manusia. Ini disebut dengan ilmu embriologi. Melalui serangkaian penelitian itulah dia berdecak kagum pada apa yang ditulis pada kitab berumur 1400 tahun yang lalu itu. Dia kagum pada Al-Quranul Karim setelah baca ayat-ayat terkait dengan proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya. Sebagai ilmuwan, kata beliau, saya hanya berurusan dengan sesuatu yang secara spesifik dapat saya lihat. Saya bisa memahami tentang embriologi, tahap perkembangan makhluk hidup. Saya dapat memahami tentang kata-kata yang diterjemahkan kepada saya yang berasal dari Al-Quran. Sebagaimana saya telah berikan contoh sebelumnya. Seandainya dapat kembali ke masa zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang menarik ucapan beliau nih ya. Seandainya saya dapat kembali ke masa itu, zaman Nabi SAW. Dengan pengetahuan yang saya miliki sekarang. Lihat. Dan saya harus menjelaskan semua itu. Saya tetap tidak dapat menjelaskannya. Artinya beliau membandingkan ilmu yang dapat sekarang dengan zaman Nabi SAW menjelaskan tentang ilmu embriologi, proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya. Tak jauh lebih maju apa yang Rasulullah jelaskan melalui ayat Al-Quran itu daripada apa yang dia pelajari setelah 1400 tahun sekarang. Saya tidak melihat ada bukti yang kuat yang bisa digunakan untuk menyangkal konsep bahwa Muhammad telah mendapatkan informasi ini dari satu tempat. Dia bilang, kan ada tuh tuduhan-tuduhan. Muhammad itu mencuri ilmu-ilmu bahasa atau ilmu dari kitab terdahulu. Tapi bilang ini nggak ada buktinya. Jadi saya melihat bahwa sebuah campur tangan ketuhanan. Coba lihat, yang ada adalah campur tangan Allah telah menjelaskan hal-hal besar yang kemudian diungkap oleh ilmu pengetahuan saat ini. Mengingat bahwa dia Muhammad SAW adalah seorang yang buta huruf. Kemudian beliau mengakhiri komentarnya, ya, dalam beberapa ayat Al-Quran tercantum penggambaran yang jelas mengenai perkembangan manusia sejak masa tercampurnya gametes, yaitu nutfatin amsyad, melalui proses organogenesis. Ya, beliau katakan apa? Tidak ada catatan yang lengkap dan jelas tentang perkembangan manusia seperti klasifikasi istilah dan penggambaran yang ada sebelum ini. Jadi tidak ada. Ya, cuma secara keseluruhannya penggambaran Al-Quran ini mendahului beberapa abad dalam hal penggambaran mengenai berbagai tahap embrio manusia dan perkembangan janin yang terdapat dalam literatur ilmiah yang ada. Beliau mengakui istilah-istilah, ya, termasuk pengetahuan yang diperoleh sekarang ini itu tidak bisa mengalahkan apa yang diungkapkan Al-Quran terkait dengan proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Nah, subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah. Demikian, ya, penjelasan atau diskusi kita atau materi kita sore hari ini terkait dengan basair ini sangat menarik. Semoga Al-Quran ini Allah jadikan basair dalam kehidupan kita agar kita selamat dunia dan akhirat insyaAllah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.